Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, pada kesempatan kali ini kita bakal mengadakan podcast Pak. Tapi sebelum mengadakan podcast, saya punya pantun nih Pak. Wih, mantap ini. Pergi ke pasar membeli galon. Cakep. Galonnya tumpah, airnya habis. Cakep. Saya ucapkan selamat datang kepada para penonton di podcast bersama Rohi. Masya Allah. Di kalau misalnya podcast kalau ala-ala Rohis biasanya ada mukaddimahnya nih Pak. Oke. Kita seperti biasa mungkin mukaddimah ya Pak. Kita ucapkan pertama-tama itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang dimana kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga saya dapat berkumpul bersama Bapak pada kesempatan podcast kali ini. Dan juga di tempat yang alhamdulillah lumayan dingin ya Pak ya. Iya, dingin sekali nih. Siang-siang bulan Ramadan lagi ya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu nih Pak ya. Oh iya, boleh. Jadi untuk kepada teman-teman semua kenalin. Nama saya Syakil Iram Bazili, biasa dipanggil Syakil. Saya di sini sebagai anggota Rohis SMA Pradita Dirgantara, dan di sini kita bersama tamu yang spesial, guru kami tercinta yaitu Pak Karim. Mungkin dari Pak Karim sendiri bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Syakil. Nama saya Abdul Karim Zulfa Ahmadi. Saya guru agama Islam dan juga sebagai pembina Rohis di SMA Pradita Dirgantara. Ya, jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas suatu isu dan fenomena yang ada di bulan Ramadan Pak. Karena kebetulan kan kita lagi di bulan Ramadan ya Pak ya. Nah, jadi Ramadan ini kan merupakan bulan yang sangat mulia sekali ya Pak ya. Bulan dimana umat Islam harus diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, dan juga di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia sekali karena kita juga bahasanya adalah bulan nuzulul Quran ya Pak ya. Bulan yang dimana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ini. Ya, Syahrul Quran. Ya, Syahrul Quran. Lalu di bulan Ramadan ini Pak, pasti kita tuh dalam melaksanakan puasa itu banyak sekali tantangannya ya Pak ya. Betul. Mulai dari kita ingin melakukan suatu hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan juga kita di bulan Ramadan ini harus menjaga pandangan ya Pak ya, dan lain sebagainya Pak. Dan juga di bulan Ramadan ini kan kita juga harus melakukan amal kebaikan yang sebaiknya itu dilakukan itu banyak ya Pak ya dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan ya pahalanya. Betul. Pak ya. Tapi nih Pak, kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan terutama anak-anak muda nih ya Pak ya. Iya. Itu pasti kan sama bulan Ramadan ini kan pasti mencari cara untuk mengisi kekosongan dan kebosanan. Kalau anak-anak muda ini bahasanya gini Pak, kalau misalnya tadarus dan yang lain, belajar ilmu agama dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan mereka bosan di dalam situ, jenuh gitu ya. Jenuh. Makanya ada istilahnya kalau di sekarang ini tuh ngabuburit atau mengisi waktu dengan melakukan hal-hal yang kiranya menyenangkan gitu Pak. Iya. Nah itu kalau sekarang biasanya diisi dengan main game nih Pak ya. Oh iya. Karena generasi generasi biasanya generasi Z ya. Terus kalau biasanya di bulan Ramadan ini saya kan sekolah di sini kan berasrama nih ya Pak ya. Saya sama teman saya Pak itu biasanya main Mobile Legend tuh Pak. Oh gitu. Jadi main Mobile Legend ini tujuannya kalau pas bulan puasa ini supaya nggak kerasa ya puasanya Pak, supaya ya ngerasa flow-nya tuh ngalir, dan juga tahu-tahu udah buka gitu biar nggak bosan Pak. Nah kira-kira Pak, kan main game di bulan puasa itu kan banyak menghabiskan waktu. Nah itu kira-kira hukumnya bermain game di bulan puasa atau dalam Islam tuh bagaimana ya Pak ya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang memang mungkin sangat dibutuhkan oleh banyak siswa ya di sini atau banyak anak-anak. Karena sekarang yang dominan memainkan game itu anak-anak. Ya, mungkin kita mulai dari bulan Ramadan dulu ya. Alhamdulillah di per hari ini gitu kan kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Alhamdulillah di bulan Ramadan atau tahap ketiga di bulan Ramadan. Maka ibarat seperti kalau semisal kita itu lomba pacuan kuda, itu kira-kira kita ngegas itu pas kapan? Pas udah jalan kudanya. Pas udah jalan. Di awal-awal juga ngegas. Di awal-awal juga harus ngegas gitu kan. Seperti halnya ketika kita bulan di Ramadan ini, kita hanya Allah berikan waktu 1 bulan. Maka dulu para sahabat itu menyampaikan,
kalau bisa setiap bulan itu bulan Ramadan gitu kan. Iya, Kenapa? Karena sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Iya. Untuk penafsirannya mungkin teman-teman bisa mencari sendiri di internet seperti apa. Iya. Karena pembahasan spesifiknya Iya, bukan betul, masalah itu ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini Allah berikan rahmatnya, buka lebar pintu rahmat dan juga pintu surganya untuk kita manusia untuk bisa beribadah atau lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ngegas tadi kalau semisal pacuan kuda. Dan ketika mendekati 10 hari terakhir atau tahap ketiga itu gasnya harus lebih kencang lagi gitu kan. Kencang ya Pak ya. Jadi sampai titik darah penghabisan lah istilahnya. Tapi ketika kita bicara tentang Ramadan, ya jangan sampai habis itu nggak ngapa-ngapain, habis Ramadan berakhir habis itu selesai, nggak gitu juga. Tapi harapannya bisa istiqomah, di-trigger dari Ramadan ini. Nah, cuman tadi Mas Syakil menyampaikan ada permasalahan gitu kan, ada permasalahan di mana tidak sedikit itu orang yang fokus dari puasanya itu gimana caranya sih biar puasa ini nggak kerasa kan gitu ya. Gimana caranya sih biar puasa ini nggak kerasa, terus yang penting dari subuh sampai maghrib nggak kerasa lah puasanya. Penting puasa ya Pak. Padahal di dalam hadis itu disampaikan bahwa puasa ini tidak hanya masalah menahan lapar dan minum saja, tapi juga bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu kan? Dalam hadis disampaikan kam min shaimin laisa lahu siyamihi ilal ju' wal atash. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa di saat ia berpuasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Iya Pak. Masalah ini terjadi karena ya kita kurang paham tentang bagaimana kita berpuasa. Bahwa Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan ini sebagai puasa wajib, selain hikmah yang bisa kita ambil dalam segi kesehatan lah, atau mungkin dalam segi beribadahan dan lain-lain, tapi juga kita tujuannya adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan dari puasa itu sebenarnya untuk takwa. Untuk takwa sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ada yang main game? Iya Pak, betul Pak. Sebenarnya hukum game itu apa gitu kan? Sebenarnya ketika kita tanya, game itu kan masalah muamalah. Jadi ketika kita bicara masalah muamalah, beda dengan konteksnya dengan ibadah. Kalau kita bicara tentang ibadah, itu tidak ada sesuatu yang boleh dilakukan kecuali ada perintahnya. Dalam artian Rasulullah melakukan itu. Kita nggak boleh nambah-nambahin sholat gitu kan. Sholat subuh 2 rakaat kok kayaknya kurang. Iya Pak. Habis itu sholat subuh 4 rakaat boleh nggak? Nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada perintahnya Pak. Sebenarnya kan ketika di logika, jadi ibadah itu memang nggak bisa dilogikain teman-teman. Tetapi ketika kita logika ibadah, loh kan semakin banyak sujud kan semakin bagus. Iya Pak. Gitu. Kenapa sholat subuh 4 rakaat nggak boleh? Kan gitu. Nah, hal ini dikarenakan Rasulullah tidak melakukan itu, tidak memberikan contoh itu, dan Allah tidak memerintahkan itu. Sehingga ketika konteksnya masalah ibadah, maka konteksnya adalah apa sih yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan kita cari-cari sendiri. Beda hal yang dicari dalam konteks ibadah itu apa yang diperintahkan. Nah, ketika kita bicara tentang muamalah duniawi ya, urusan masalah dunia, gimana hubungan manusia dengan manusia ataupun melakukan aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya, itu hukumnya mubah. Jadi semuanya hukumnya mubah. Yang dijadikan batasan adalah apa yang dilarang. Gitu. Larangannya apa ini? Iya Pak. Makan semuanya boleh kecuali makanan yang haram. Minum semua boleh kecuali minum yang haram. Main semua boleh kecuali mainan yang haram. Gitu. Sehingga main game sendiri itu sebenarnya hukumnya mubah. Gitu. Hukumnya mubah dan diperbolehkan. Tapi bagaimana porsinya itu yang perlu kita perhatikan. Apalagi sekarang di bulan-bulan Ramadan, bulan yang dimana prioritasnya kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi atau jangan sampai kita hanya karena biar
nggak kerasa nih makannya laparnya dan juga minumnya, habis itu main game aja deh atau nyetok film aja deh dan lain-lain. Nah itu sangat tidak dianjurkan dalam konteks Ramadan ya. Nah, tapi sebenarnya boleh-boleh aja kalau misal agak jenuh ini main 1 match atau 2 match, boleh-boleh aja. Ini diimbangi dengan ibadah-ibadah yang diprioritaskan lainnya. Di hukum bermain game sendirinya adalah mubah sebenarnya Pak, asal bukan permainan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Betul sekali. Dan juga ya kalau kita bermain game nih ya Pak, itu kan banyak menghabiskan waktu tuh ya Pak ya. Terus kalau kita main game itu kan, tadi kan saya ngomongin itu soal Mobile Legends ya Pak ya. Mobile Legends itu kan kita game itu diperintahkan untuk menghancurkan turret-turret yang ada sampai turret yang terakhir bersama tim kita kan Pak. Dan juga kita tuh di situ biasanya semangat main karena kita di situ ketika mengekill ya bahasanya ya. Mengekill musuh-musuh itu kita dapat penghargaan dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira itu apa ya Pak kalau hikmahnya yang dapat diambil dari game itu sehingga kita dapat jadikan pelajaran di dunia nyata gitu. Ada nggak sih yang bisa kita ambil hikmah dari main game itu gitu kan? Ini siapa yang main Mobile Legends ini? dari penonton kayaknya tidak sedikit yang main juga ya. Barangkali karena sasaran ini kan teman-teman yang SMA. Dan podcastnya ini diadakan oleh pemerintah Dinas Pendidikan untuk teman-teman SMA di sini. Mungkin juga banyak yang main, entah itu PUBG, Mobile Legends dan lain-lain. Nah di sini mungkin kita akan bahas sedikit tentang hikmah. Ada nggak sih hikmahnya sebenarnya ketika kita bermain game itu? Ya kita coba untuk mencari hikmahnya. Ketika kita bicara tentang game itu buatannya siapa sih? Game itu buatan manusia. Buatan manusia. Game itu buatan manusia yang dimana ketika kita main game itu semua akan terekam. Ya nggak sih? Kita bisa nggak sih ngelihat permainan kita setelah kegiatan berakhir kemudian direcord ulang? Biasanya di log system itu ada. Di log systemnya ada. Kita bisa ngecek ulang ya. Itu game yang buatan manusia saja ada rekamannya. Apalagi kita manusia yang buatan Allah yang nanti di hari akhir pun juga akan diperlihatkan rekaman. Ada buku catatannya juga ya. Ada buku catatannya yang dimana kita selalu didampingi oleh malaikat raqib dan atid gitu kan. Di akhir game biasanya ada rekamannya nggak sih? Siapa yang MVP gitu kan? Biasanya replay gitu. Siapa yang dapat emas, perak atau bahkan ada yang dapat bronze gitu. Betul. Nah replaynya itu kan juga catatan di akhir game ketika kita bermain game. Begitu pula nanti kita di hari akhir. Kita di hari akhir pun juga kita akan mendapatkan catatan atau laporan amal kita selama kita hidup di dunia. Kita ngapain aja nih gitu kan. Bahkan ketika kita sendiri ya sama kayak di game. Mungkin ketika kita melihat di game ya pas kita bermain kita nggak bisa lihat tuh. Kita nggak bisa lihat musuhnya sembunyi di mana, di semak-semak atau gimana. Kalau di Mobile Legends ada semak-semaknya. Mas Akil main Mobile Legends? Iya main. Main. Nah jadi kurang lebih paham lah bagi para pemain ini. Jadi ada yang sembunyi di semak-semak, kemudian ada musuhnya lewat baru ngekill dan lain sebagainya. Nah terkadang kita manusia itu lupa bahwa Allah tahu saat kita sendiri. Bahwa Allah tahu saat kita sendiri, saat kita merasa bahwa tidak ada orang yang melihat kita. Kemudian kadang terfikir di benak kita boleh melakukan apapun saat kita sendiri. Nah sebagaimana yang kita ketahui saat kita replay ulang, maka yang kalau di replay ulang tuh yang di semak-semak kelihatan ya? Enggak. Yang di semak-semak? Yang di semak-semak ya kita sendiri yang melihat ya Pak. Kita nggak bisa lihat pas itu gitu kan? Kalau kita pas main, tapi pas di replay ulang itu kelihatan. Gitu kan? Kelihatan kalau misal musuhnya itu di semak-semak. Kalau nggak di land of down-nya ya di maps-nya. Jadi di maps-nya pun kita juga akan melihat ternyata musuhnya di situ toh. Kita bisa mempelajari bagaimana musuhnya itu sembunyi, saat-saat kapan yang timing yang pas untuk bisa melakukan comeback dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa belajar banyak sekali tentang hari akhir ketika kita bermain Mobile Legends di situ. Nah, di lain sisi orang bermain game itu pasti dan harus tahu tujuan akhirnya. Gitu. Tujuan main game itu apa sih? Kalau di Mobile Legends itu kita menghancurkan turret terakhir gitu Pak, untuk supaya jadi pemenang. Biar jadi pemenang itu menghancurkan turret terakhir gitu kan. Turret yang paling besar itu ya.
Jadi kita ibaratkan kita manusia melawan setan gitu. Iya. Ibaratnya gitu. Kita manusia setim 5 orang ya. Iya. 5 orang bener gak sih? Iya. 5 orang melawan setan. Kalau ini hanya ibarat saja ya teman-teman. Kita setim gitu kan. Dan itu pun kita juga disunahkan untuk bisa saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan. Karena manusia itu imannya kadang naik kadang turun. Gitu. Maka saat kadang turun, entah itu ke geng sama musuhnya atau gimana, maka harus ada temannya harus membackup temannya yang lain untuk bisa mengingatkan, ayo kajian, ayo sholat, ayo ini dan sebagainya. Harus membackup sebagai asis kalau gitu. Jadi asis nanti ya. Sehingga kita harus bisa saling membackup satu sama lain. Karena manusia ini makhluk sosial. Memang Allah desain manusia ini makhluk sosial. Jadi tidak hidup sendiri dan manusia pun tidak bisa hidup sendiri. Nah, ketika kita mencapai tujuan bersama yaitu akhirat, maka jangan sampai kita terlena dengan dunia. Kita tahu nih tujuan hidup kita itu untuk akhirat, bahwa di rukun iman kita itu ada iman kepada hari akhir gitu kan, yang dimana kehidupan setelah kematian itu kita akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Nah kemudian ketika kita bermain game, jangan sampai juga kita lupa dengan tujuan akhir dari game itu, yaitu mencapai turret terakhir. Karena kadang kita ada yang terlena gitu kan, karena saking nyamannya merasa di early game itu dia menang, ngekill terus ya. Dia fokus terhadap kill dan lain sebagainya, tahu-tahu musuhnya ada yang split push. Jadi split push atau mungkin hero-nya sudah jadi terus bisa terjadi comeback. Naudzubillah min dzalik. Ketika kita di comeback oleh setan di akhir kehidupan kita. Karena dalam hadis disampaikan innamal a'malu bil khawatimiha. Jadi di hadis lain itu disampaikan innamal a'malu binniyat gitu kan. Tapi ada hadis lain yang menyampaikan innamal a'malu bil khawatimiha. Jadi sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada akhirnya gimana. Dan kita pun hidup juga tergantung akhir hidup kita seperti apa. Maka kita sering sekali berdoa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah. Maka kita jangan sampai kita terlena dengan dunia yang sementara ini. Jadi dunia yang sementara, entah itu di dunia game gitu kan, atau mungkin di dunia nyata kita, bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat gitu kan, atau turret terakhir tadi. Nah, kita harus fokus ke sana, jangan sampai kita terlena, fokus ini dan sebagainya, kita nggak memperdulikan yang lain. Entah itu dengan split push atau mungkin hero-nya sudah jadi. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit yang bisa kita pelajari dari game. Maka kalau biasanya kalau orang baru main game itu gimana sih? Kalau orang baru main game itu ya masih noob bahasanya. Masih noob pemula, ya. Masih pemula. Terus tugas dari pemula itu ngapain? Harus belajar, Pak, supaya bisa belajar dan mencari pengalaman supaya lebih jago gitu, Pak. Dan juga melihat para expert yang udah jago di bidangnya gitu. Jadi mencari referensi gitu kan, betul, entah itu membaca ini skillnya gimana sih, apalagi kalau ada hero baru ya, dan juga mengikuti biasanya mengikuti streaming dari orang-orang yang udah pro, caranya gimana, yang udah jagoin dan sebagainya. Nah, ibarat kita ikut pengajian gitu lah ya, jadi untuk mengupgrade pengetahuan kita tentang akhirat kan gitu, sehingga jangan sampai kita noob dalam game dan juga noob dalam kehidupan. Newbie dalam game dan juga newbie dalam kehidupan. Kita harus jadi pro player dan juga kita harus jadi pro prayer. Gitu ya. Ingat pro player. Itu ya teman-teman ya. Pro player pro dalam bermain game tapi juga pro dalam beribadah. Pro prayer gitu kan. Jadi orang beribadah tujuannya akhirat, tapi dengan mempelajari gimana sih gitu. Agar kita nggak terjerumus tadi. Sehingga kita tahu kemampuan kita seperti apa dan tahu sejatinya dunia ini sifatnya seperti apa. Dunia kan sementara. Itu kan yang kita imani. Tetapi terkadang kita terlena dengan kehidupan dunia. Itu mungkin yang bisa kita ambil hikmah sedikit dari itu. Sebenarnya, Pak, kalau dari hikmah tuh saya banyak dapat sekali pelajaran tuh, banyak sekali dari Bapak tadi, Pak. Mulai dari awal tadi hukum bermain game itu mubah, terus kalau misalnya bermain game tuh contohnya Mobile Legend
itu yang paling penting adalah bagaimana kita itu mampu untuk fokus kepada tujuan akhir. Dan juga gimana kita bisa membantu sesama teman kita, dan juga bagaimana kita tuh direkam gitu tindakan-tindakan kita di sana. Memang pada saat kita bermain musuh-musuh tidak tahu, tapi pada saat di replay sudah berakhir gamenya itu ketahuan, wah ternyata musuhnya sembunyi di sini, musuhnya sembunyi di sini. Lalu dari game Mobile Legends tadi itu kita juga jangan terlalu terlena terhadap awal-awal, fokus kita di awal-awal ya Pak ya. Ibaratnya mukil ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalnya terkait dengan amalan itu tidak inna amalu biniat ya Pak ya. Tapi itu juga. Jadi niat awal itu penting. Agar karena kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan kan gitu. Ketika kita niatkan untuk Allah, maka termasuk dalam bermain game ini, kita niatnya untuk apa? Gitu. Ketika kita niatkan hanya untuk menghabiskan waktu, ya kita akan bisa habis waktu dengan itu. Kita sebenarnya konsep dari apa namanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di bahwa tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Itu ibadah itu kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah mahdhah itu ibadah yang memang sudah ditetapkan, ya rukun Islam itu, yang memang kita nggak bisa cawe-cawe gitu ya, kita nggak bisa variasi dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua bisa bernilai ibadah jika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita niatkan untuk ibadah. Tentu tanda kutip bukan suatu hal yang dilarang gitu kan. Ya nggak boleh saya mencuri karena Allah, nah, itu salah kaprah gitu kan. Jadi la taqtumul haqqa bil batil, jangan mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Jadi niat awal penting, segala untuk Allah, termasuk bermain game. Jadi ketika kita bermain game untuk mengambil hikmah tadi, insya Allah bisa dinilai sebagai ibadah juga gitu ya. Terlepas dari wah ini gimana Pak, ketika main game kok hero-nya aurat dan lain sebagainya gitu kan. Memang itu tidak di luar kemampuan kita untuk kita bisa request itu. Juga tadi kalau kita niat awal ya, lalu tentu harus ada akhir yang baik juga ya. Iya. Jadi pasti kalau kita ngelihat misal kalau kita sudah selesai ketahuan kan siapa yang MVP, siapa yang paling banyak ngekill, yang paling banyak assist juga, yang paling sering kalau dalam kehidupan nyata paling sering mengajak berdakwah teman-teman yang baik itu ketahuan juga nanti. Iya, betul sekali. Karena di hari akhir nanti pun juga ada dalam riwayat itu menyampaikan syafaat sahabat. Jadi syafaat sahabat itu ketika kita berada di circle, bahasanya di circle yang mengingatkan kita kepada Allah, maka nanti ada bagian dari orang itu kalau semisal kita nggak ketemu dia di surga, kita bisa memanggil, ya Allah dulu ini yang sering ikut penguatan religi gitu kan. Dulu ini yang ikut sering ngingatin saya pas pengajian, atau mungkin neraktir saya pas buka puasa atau gimana, kok saya nggak nemu di surga ya Allah. Bisa request. Kita ada syafaat sahabat selain syafaat Rasul, syafaat Al-Quran dan lain-lain. Ya, itu juga terkait dengan kalau kita bermain game nih ya Pak ya. Kan tadi sudah Bapak sebutkan banyak sekali hikmahnya. Nah itu kalau misalnya kita nih Pak menerapkan itu di dunia nyata, itu bagaimana supaya itu kita dari game itu supaya meresap ke hati kita tuh bagaimana Pak? Bahasanya saat bermain kan kita kadang-kadang cuman bermain doang. Gimana cara mengajak teman-teman yang terutama yang gamers ya Pak ya, itu bisa menerapkan apa yang sudah dibicarakan tadi Pak, mulai hikmah-hikmah dari bermain game tadi Pak. Oke. Satu sebenarnya yang saya lupa sampaikan tadi, bahwa banyak dari pemain Mobile Legends ini mengeluarkan kata-kata toksik. Iya. Bahasanya karena nggak sabaran tentang entah betul. Musuhnya yang terlalu gigi gitu kan. Atau mungkin dia ketemu dark system atau gimana. Kemudian teman-temannya atau bahkan ada yang yang dia mau bunuh diri itu apa namanya? Ngefeed ya istilahnya. Jadi feeder dan lain sebagainya. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Ini justru bisa mengurangi atau bahkan menghabiskan pahala kita saat puasa. Jadi banyak dari orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ketika selama berpuasa dia kata-kata kotor keluar dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik.
Sehingga minimal, nah coba kita galakkan mulai dari habis ini ya teman-teman. Karena orang melihat itu pun juga selain refleks dan kebiasaan dirinya ya, tapi juga ada streamer yang memang kata-katanya kurang bagus. Iya, memang sudah bawaannya begitu. Bawaannya begitu. Sehingga itu yang tidak boleh kita ikuti. Gitu kan. Tidak boleh kita ikuti. Tidak hanya selama bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Maka mulai dari situ, mulai dari game itu mungkin kita bisa beristighfar gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah dan sebagainya. Bisa kita ganti kalimat-kalimat itu dengan kalimat-kalimat positif. Mulai dari situ dulu, gitu kan. Dan juga saat bermain game otomatis memang itu mubah dan boleh. Tapi ketika sudah waktunya sholat atau ada ibadah yang lebih prioritas, dalam artian kita perlu untuk mentargetkan diri. Satu match ini setengah jam. Gitu kan. Setengah jam, maka kalau misalnya setengah jam kita nge-game, setengah jam juga kita membaca Al-Quran. Iya, betul, diimbangi ya Pak. Jadi perlu pengimbangan seperti itu. Karena bagi gamers atau bahkan sekarang game kan bisa menghasilkan ya. Iya, betul Pak. Entah itu dia live dari Instagram atau mungkin TikTok atau mungkin Facebook atau YouTube dan lain-lain, itu kan menghasilkan. Sehingga kita perlu imbangi, apalagi selama bulan Ramadan ini. Dan barangkali selama di 10 hari bulan Ramadan ini bisa dihentikan dulu untuk bisa fokus beribadah kepada Allah. Prioritasnya itu dulu. Jadi kan berjenjang. Yang wajib itu prioritas, itu yang sunnah itu baru yang mubah. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Karim atas segala sesuatu yang disampaikan, pesan-pesan yang bisa diambil juga banyak. Tadi mulai dari quotes yang paling mungkin bakal jadi quotes legendaris juga nih. Kita harus pro player tapi juga harus pro player ya Pak. Pro player. Ya. Kita harus pro dalam bermain tapi kita juga mengimbangi dengan pro dalam beribadah. Dan juga kita ini sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan ya Pak ya. Betul Jadi mungkin saya mengajak teman-teman semua yang menonton ini untuk meningkatkan ibadah di 10 terakhir malam terakhir ini, hari terakhir, karena di 10 hari terakhir ini juga terdapat malam yang sangat mulia ya Pak ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga dari apa yang sudah didapatkan dari bermain Mobile Legends ya, hikmah-hikmahnya itu dapat diterapkan di bulan Ramadan ini, dan bukan hanya di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Jadi biar tetap menjaga semangat kita di bulan Ramadan dan juga ngebus, ibaratnya kalau kata Bapak Karim tadi itu balapan kuda, kita harus ngepush terus ya Pak ya, sampai titik terakhir gitu ya. Ya mungkin segitu aja ya Pak ya. Yang dapat kita bicarakan terkait dengan bulan Ramadan dan juga tentang game ini, karena ini sangat menarik sekali sejujurnya Pak ya. Untuk kayaknya udah cukup ya Pak, harus ditutup nih ya Pak. Tadi karena bukannya pakai pantun, tutupnya pakai pantun juga. Saya punya pantun ya Pak. Boleh. Pergi memancing di rawa-rawa. Cakep. Habis mancing dapatnya ikan teri. Cakep. Terima kasih atas perhatian penonton semuanya. Saya atau kami ya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.